Ini zamannya post-truth. Kita ada di zaman yang dinamakan sebagai post-truth. Zaman pasca kebenaran, sebuah era di mana fakta objektif punya pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Di era ini, kebohongan bisa disamarkan menjadi kebenaran. Sementara itu, kebenaran yang sesungguhnya kemudian tereduksi menjadi kurang penting. Itulah tampaknya yang sekarang terjadi menyangkut soal isu ijazah dari Pak Jokowi yang sampai sekarang jadi berlarut-larut dan lebih banyak unsur dramanya, lebih banyak unsur emosinya dibandingkan usaha pencarian kebenarannya. Makanya harus diakui apa yang baru-baru ini dikatakan sama Ibu Megawati Soekarno Putri menyangkut masalah ini, menyangkut ijazah dari Pak Jokowi ini, harus diakui ini adalah seruan penting buat kembali ke akal sehat, buat kembali ke fakta-fakta, buat tidak bertele-tele lagi. Apa susahnya ijazah dari Pak Jokowi ditunjukkan kepada media untuk bisa diketahui oleh publik? Apa susahnya menunjukkan ijazah tersebut buat diketahui oleh publik dan mengakhiri semua drama yang tidak perlu dan sama sekali nggak produktif buat kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini? Buat apa harus bertele-tele? Nah, kalau menurut kalian soal ijazah Pak Jokowi ini, kenapa sampai harus jadi ruwet seperti sekarang ini? Kira-kira kenapa ya? Tulis analisa kritis kalian di Tadinya tuh sekarang udah gaji urusan ijazah dan narkoba. Ya kalau itu sama dia. Kalau ada ijazah itu pasti ada ini ijazah saya. Itu. Nah, dengan demikian, ini kan saya pusing ya, pusing orang. Sepertinya, walaupun kebenaran pada akhirnya bakal terungkap, kebenaran nggak bisa ditutup-tutupi. Kebenaran bakal menemukan jalannya sendiri buat terungkap. Sepertinya sesuatu yang mestinya sudah jelas, sekarang ini sengaja dibuat berlarut-larut, buat mengoyak-ngoyak emosi dan rasa penasaran dari para penonton. Padahal, rasa-rasanya sih kita sebetulnya sudah tahu akhir dari melodrama ini. Kita tahu Pak Jokowi memang pernah kuliah di jurusan Kehutanan UGM dan lulus sebagai insinyur kehutanan. Ini bukan fakta baru, ini bukan cerita baru. Ini fakta dan realitas yang sudah kita tahu dan terima sejak lama. Saksi-saksi soal latar belakang pendidikan Pak Jokowi ini masih ada dan sudah pernah bercerita. Mereka sudah pernah bersaksi. Catatan administrasi di kampus UGM juga jelas adanya. Ada data Pak Jokowi sebagai mahasiswa dan lulusan mereka. Jadi, untuk apa bertele-tele? Dan untuk apa juga Pak Jokowi sekarang malah ikut-ikutan bertele-tele? Untuk apa menjadikan semua ini jadi cerita yang semakin dramatis dan malah mengancam banyak orang bakal masuk penjara? Tentu kalian tahu, kalian pasti paham benar. Kanal 2045 TV ini bukan pendukung Pak Jokowi. Kita memang pernah mendukung Pak Jokowi, tapi sekarang, sejak pelanggaran konstitusi di Pilpres tahun 2024 lalu, sejak masalah nepotisme Gibran jadi wapres, kami nggak lagi mendukung Pak Jokowi. Kami pernah satu visi dengan Pak Jokowi buat membawa Indonesia jadi negara maju. Jadi negara yang adil dan makmur. Kami pernah percaya Pak Jokowi bisa meletakkan pondasi yang kuat sehingga bangsa kita bisa melompat tinggi jadi sebuah negara maju. Tapi Pak Jokowi ternyata berbelok arah dan mengkhianati cita-cita luhur dari para pendiri bangsa kita. Makanya, kami pun melakukan perlawanan terhadap Pak Jokowi. Kami melakukan perlawanan terhadap kerusakan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan orang-orang dekatnya. Tapi sudah pasti kita nggak perlu jadi pendendam. Kita bisa tetap objektif, kita bisa tetap berpikir logis, kita bisa tetap waras. Seperti banyak tokoh lain, seperti semua manusia pada umumnya, Pak Jokowi ada plus minusnya. Ada pembangunan yang berhasil dilakukannya.
Tapi di sisi lain ada juga kerusakan sistemik dan parah yang sudah diwariskannya. Sebagai orang waras, sudah sewajarnya kita bersikap objektif soal Pak Jokowi. Kita bukan fans klub Pak Jokowi, kita juga bukan haters Pak Jokowi. Kami memilih bersikap objektif. Makanya dalam soal latar pendidikannya, dalam soal latar belakang pendidikan Pak Jokowi, harus diakui fakta-faktanya memang sudah jelas sejak lama. Kita sebetulnya nggak perlu mempermasalahkan ini lagi. Walaupun kita tahu Pak Jokowi suka berbohong, dia politikus yang menghalalkan kebohongan, dan makanya muncul istilah Pinocchio Jawa yang menohok itu. Tapi itu bukan berarti bahwa seluruh kehidupan Pak Jokowi adalah kebohongan belaka. Ada fakta-fakta dan realitas yang sudah kita ketahui soal Pak Jokowi sejak lama. Dan makanya, sekali lagi, apa yang baru-baru ini dikatakan sama Ibu Mega menyangkut masalah ini, menyangkut ijazah dari Pak Jokowi ini, harus diakui ini adalah seruan penting buat kembali ke akal sehat, buat kembali ke fakta-fakta, buat tidak bertele-tele lagi. Untuk apa energi bangsa kita dihabiskan dari hari ke hari buat urusan yang sesungguhnya sangat tidak penting dan sangat tidak perlu ini? Rakyat sedang menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Gelombang PHK terjadi di mana-mana. Pertumbuhan ekonomi kita di bawah target, dan itu berarti pembukaan lapangan kerja nggak bakal sebesar yang diharapkan. Daya beli masyarakat sudah lama menurun. Lalu, di tengah semua kesulitan ekonomi ini, di mana seharusnya perhatian pemerintah Pak Prabowo fokus pada penyelamatan ekonomi yang membutuhkan kebersamaan, yang membutuhkan persatuan dan kekompakan, mengapa semua ini harus diganggu oleh perseteruan besar tentang masalah yang nggak penting, tentang soal ijazah dari seorang mantan presiden? Buat apa semua kegaduhan ini selain buat memuaskan ego dari masing-masing pihak? Buat apa semua sikap ketidakdewasaan ini? Memang kita kini hidup di zaman post-truth, di zaman pasca kebenaran. Kita hidup di sebuah era di mana fakta objektif punya pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Tapi yang harus diingat, walaupun kita... Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, tentu tadi penyampaian dari Saudari Rini Pudoyo soal ijazah Pak Jokowi yang masih menjadi polemik karena ini menjadi sebuah perbincangan, dan banyak juga yang menyebutkan ya karena ijazah jadi gaduh, jadi ribut dan seterusnya. Dan bahkan tadi Bu Megawati, ketum partai PD Perjuangan, tadi menunjukkan ya mungkin seolah-olah bahasanya ya ini apa susahnya sih tunjukkan, ini tinggal tunjukkan aja langsung ijazah saya nih. Dia tunjukkan. Dan bahkan tidak hanya Bu Mega loh, tokoh nasional yang menunjukkan. Pak Yusuf Kala juga menyindir, ya. Pak Prabowo juga menyindir juga soal ijazah, ya. Takutnya nanti ijazah saya dibilang palsu lagi. Itu kan ada tuh pas saat jatuh, ya. Tapi nggak ditunjukin. Kemudian memang ini kan menjadi polemik ya karena kita nggak tahu sebetulnya bagaimana keaslian kepalsuan atau apa, palsu atau apalah itu ya. Tapi ya yang jelas memang kita belum bisa mengklaim ya palsu aslinya ijazah tersebut, karena juga meski ada mengatakan asli dan ada juga mengatakan palsu, ya kita belum tahu selagi Pak Jokowi belum menunjukkan itu. Ya, dan ini sebetulnya tidak bisa dibuktikan secara hukum dan tidak bisa dibuktikan secara politik juga. Mungkin saja pernyataan-pernyataan sudah banyak mengatakan asli, tapi di sisi lain banyak juga yang mengatakan pernyataan-pernyataan yang dikatakan palsu. Tapi memang secara logika yang berhak atau yang punya wewenang untuk mengatakan itu adalah pihak UGM, karena Pak Jokowi dikatakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada.
ya, jurusan kehutanan. Tapi mereka sudah berikan klarifikasi bahwasanya itu asli dan Pak Jokowi benar pernah lulus dan juga kuliah. Tapi memang di sisi lain para ilmuwan, para peneliti, para pakar-pakar dan lain seterusnya, para dokter, gelar dokter ya, menemukan bukti, menemukan skripsi bahwasanya palsu. Dan juga terlihat ya ini semacam banyak dugaan kebohongan-kebohongan gitu ya. Terutama ketika Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo dosen pembimbingnya, padahal di sisi lain Pak Kasmujo mengatakan bahwa beliau bukan dosen pembimbing Jokowi dan bahkan beliau pada saat itu masih asisten dosen, karena nggak mungkin asisten dosen itu bisa menjadi dosen pembimbing ya, apalagi pembimbing skripsi. Tapi memang ya itu dia teman-teman, saya sudah banyak sekali bahas ini ya. Dan di sini saya menarik untuk membaca bagaimana penilaian komentar teman-teman kita yang akan saya sampaikan kepada pemirsa dan Bapak Ibu semua. Dan di sini kita akan ulas juga nantinya ya. Jangan suka menghina orang baik biar rakyat tidak tambah muak. Gak mungkin palsu akuat, cuma biar tenar aja, jadi namanya gak nyungsep. Masuk akal juga sih ya, biar tetap eksis. Maksudnya mungkin gitu ya. Harus diakui tentang kinerja kerjanya Pak Jokowi di periode pertama karena terasa sangat bagus. Tapi setelah memenangkan pemilu pilpres di periode keduanya, di pertengahan masa jabatannya itu kelicikannya beliau sudah mulai pelan-pelan terlihat kemunafikannya yang membuat cara bicaranya menjadi mencela-mencela dan tidak bisa dipegang omongannya. Apalagi di waktu masa jabatan akan berakhir, itu orang sudah ngacau seperti tidak fokus dengan kinerja kerjanya lagi. Ternyata anaknya yang satu dimasukkan ke PSI dan yang satu dijadikan wakil presiden. Miris banget cara berpolitiknya. Jokowi diam sama dengan Roy, Tifa, Mega, Rismon keluar-keluar terus. Yang bikin gaduh siapa bro? Ada nih channel kemasan netral, isinya tendensius. Kita tunggu aja kebenaran pasti mencari jalannya sendiri, percaya. Dan kalau di dunia ini bisa 1000 liku-liku. Ini sebetulnya mengenai ijazah Jokowi, masalah receh. Tapi orang-orang yang duduk di pemerintahan banyak yang tak ingin membuktikannya, karena pejabat-pejabat mungkin sudah mengetahui bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Yang sebetulnya kita nggak tahu juga ya. Bang Rismon berani secara terbuka menyatakan ijazah Jokowi palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya yang katanya lulus kuliah di UGM, berarti kebenaran ada di pihak Bang Rismon. Tapi ini kan sudah dibawa secara hukum. Nanti takutnya mirisnya nanti ada yang kena pidana, tetapi Pak Jokowi belum tunjukkan ijazahnya. Seperti katakan oleh Dr. Tifa Ujia ya di acara iNews. Saya sudah ridho, kami ridho di penjara, sudah rela, sudah siap. Asalkan Pak Jokowi tunjukkan ijazah itu biar tidak menjadi polemik lagi, kan begitu ya. Kemudian jika seseorang yang waras dalam berpikir maupun bertindak, apa susahnya untuk memperlihatkan ijazahnya? Tapi jika berbohong pasti akan dibuat rumit dan ruwet, sesuatu yang sederhana dan mudah itu demi untuk mengingkari kebohongannya dibuat rumit dan rumit ya. Dulu di sini peternakan mukidi ya 2045, karena memang mungkin Pak Jokowi masih bagus pada saat itu, masih sejalan. Mungkin sekarang udah nggak sejalan lagi ya itu biasa juga ya. Negara sudah menguji keabsahan ijazah Jokowi sejak pilkada wali kota ya, pemilihan wali kota di Solo oleh lembaga-lembaga yang punya otoritas dan kewenangan untuk itu. Buat Jokowi menjawab melawan atau dia membiarkan tetap dituding pihak yang salah. Tunggulah keputusan pengadilan sidang gugatan yang akan mengakhirinya. Menurut saya sih ijazah itu sebetulnya memang tidak ada. Kalau memang ada, ngapain urusan receh seperti ini dibikin drama berjilid-jilid? Nah itu dia secara logikanya. Tapi kan kita nggak tahu di balik apa
Ada udang di balik batu, ada batu di balik, ya nggak tahu di balik apa. Teman-teman silahkan komen saja ya. Kita nggak tahu sebetulnya kenapa ada apa gitu ya. Inilah Indonesia, orang udah selesai bertugas terus dia obok-obok hal sepele. Jadi besar tapi korupsi dipendam rapat. Ngurusin ijazah, urus tuh korupsi yang bikin masyarakat sengsara. Coba bangun bangsa ini ke depan juga. Jangan ngurusin remeh-temeh. Ya soal ijazah terus, ijazah melulu. Oke, kalau teman-teman punya pendapat silahkan sampaikan saja. Terima kasih dari saya, itu saja. Salam dan sampai jumpa.